Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan syariat ini dengan sempurna, yang telah membawa kita peradaban manusia ini dari peradaban yang jahiliyah menuju peradaban yang benar-benar. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tulangan, yang kami hormati juga para pimpinan ranting dan peserta pelatihan. Sebelum saya lanjutkan ini, ada baiknya kita maju ke depan nih, biar tafassahu fil majalis, biar orang yang datang berikutnya tidak semuanya budak-budak saudaranya. Baik, untuk mengawali persoalan kita ini rasanya kita perlu kenal dulu ya. Dan katanya tak kenal maka tak membuat, tak sayang itu sudah lama nggak berlaku ya. Kalau Muslim itu jangankan orang nggak dikenal Pak, binatang aja disayang. Jadi istilah yang tak kenal maka tak sayang itu kayaknya sudah nggak berlaku. Yang sekarang yang tren itu tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka tak aruf. Oke, kami dari mungkin ada yang heran ya, dari undangan latihan bersama Juleha, namanya cantik gitu. Begitu yang datang kok jenggot, bawa lagi, bawa kosong, bawa tali gitu. Ini salah tempat atau gimana? Tidak salah. Jadi Juleha itu singkatan dari juru sembelih halal. Nah, kenapa kok sampai kita ini ngumpul juru sembelih itu ya karena sebenarnya karena adanya kegundahan bagaimana cara-cara menyembelih, orang-orang yang menyembelih itu kok kayaknya enggak ini ya gitu. Bahkan sampai di acara yang harusnya syiar seperti kurban itu sampai banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin ada videonya yang gagal. Jadi sampai-sampai pada saat hari kurban yang harusnya lancar itu malah terkendala karena adanya insiden atau kecelakaan yang terjadi pada penyembelih atau pada panitia. Karena ya kadang-kadang kurang bisa dipahami ya, kurang safety, kalau kita kurang aman, kemudian prosedur ada yang dilanggar, dan yang paling sering itu karena ini kalau kita ya sifatnya kurban itu kan tim ya, kesulitan tim itu kalau berkurang atau tidak ada di situ malah letak ininya. Tetapi tidak hanya itu Pak. Hal yang paling saya ingat itu ketika pertama kecil itu, nah ini, nggak bisa lihat ya. Nah, gimana tuh? Itu rekor federasi. Saya nggak tahu itu karena nggak kelihatan ya. Itu sarung pisaunya dilepas apa enggak? Belum.
Nah itu kan, nah hal-hal seperti ini kan akhirnya mengurangi dari kaidah-kaidah ini beliau yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini kebaya ini Pak misalnya. Cukup ya. Jadi beberapa fenomena itu yang membuat kita akhirnya yuk kita mengilmui lagi. Kita mengilmui lagi, kita kaji kitabnya bagaimana seharusnya. Nah, kemudian karena kita juga harus memperhatikan apa yang kita makan. Kalau dalam surat Al-Baqarah kalian boleh insan memilah seharusnya kita memperhatikan apa yang kita makan. Karena itu asal usul dari manusia itu sendiri. Oke, itu kami dari Juleha Jatim Sidoarjo, juru sembelih halal. Nah, sebagai apa ya, tari asing mungkin kenang-kenangan kita setiap mengadakan kajian seperti ini selalu apa ya, ingin sekali gitu menjalin silaturahmi yang tidak hanya sekali gitu, tapi mungkin di luar forum dan sebagainya. Karena itu kita membawa tali asih Pak. Tali asih berupa pisau sembelih yang enggak kayak gergaji tadi. Insya Allah ini sudah kita standarkan kerajamannya. Kita akan berikan ke pimpinan cabang Tulangan. Mau yang mewakili silakan maju ke depan. Mau apa? Tes dulu misalnya. Ini akadnya musyawarah. Ada syaratnya Pak. Setiap tahun harus berumuran garam. Semakin banyak, semakin baik. Nih, dapat. Baik, itu sesi perkenalan. Kita masuk ke materi. Insya Allah di awal ini kita akan bicara tentang sembelihan. Saya mau izin berdiri aja Pak ya. Jadi yang pertama tentang sembelihan. Nah, awal yang harus diketahui Bapak Ibu, faktor utama dari sembelihan adalah orang yang menyembelih setelah hewannya. Karena gini Pak, kenapa kok setelah hewannya? Meskipun kita sudah berlatih menajamkan pisau tajam sekali, bahkan sentuh langsung tuil misalnya, kita belajar handling sampai kita bisa melihat sapi langsung robot sendiri. Meskipun seperti itu katanya di mana-mana, tapi kalau nggak ada yang kurban yang disembelih siapa? Ini penting ya. Jadi
Selain lebih sebenarnya yang paling diutamakan itu adalah mengupayakan adanya sembelihan pada hari kurban itu. Tapi kita nggak membahas itu. Kita setelahnya yaitu tentang orang yang menyembelih. Kalau dalam fikih, orang yang menyembelih itu kan syaratnya muslim atau ahli kitab. Ahli kitab masih diperbolehkan. Tetapi yo zaman sekarang lah ya, maksudnya kita nyewa orang luar kan gitu, negara Indonesia lah ya. Artinya ya kita upayakan dari kita. Nah, beberapa fenomena yang bahkan saya pun mengalami sebelumnya itu dulu itu kita mesti masyarakat kejagal kan. Undang-undang karena sapi besar, kita nggak pengalaman, kita undang jagal, terus pokoknya resip gitu. Pokoknya aku sambil ini tak saja ini. Nah, tetapi hal yang saya temui ketika pada saat itu, saya selalu tanya ke jagal, Pak, sama sholat atau bukan? Karena itu jagal pertama ya, bukan orang yang kita kenal. Kemudian dia juga nggak tahu kesehariannya bagaimana, sholatnya penuh apa tidak. Itu yang paling utama. Sehingga pada gilirannya setelah beberapa periode ya, kita akhirnya punya inisiatif gimana kalau kita sendiri. Ya kita tetap kadang-kadang masih mengundang jagal beberapa ya. Mungkin memeliharanya pada hari satunya sampai pada hari penyembelihannya kita butuh orang itu, atau merobohkannya. Tetapi diupayakan yang menyembelih dan eksekutor itu orang yang kita kenal atau jamaah majlis itu, sehingga kita tahu sholatnya tiap hari sholat itu hanya memastikan saja. Kenapa kok begitu? Karena Pak, kurban itu adalah aman. Ya kalau sampai beli sapi sendiri sih nggak apa-apa, terserah. Tetapi kan pada saat sekarang ini kan adanya panitia ini kan berarti amanah. Kalau dulu sih nggak seperti itu prakteknya. Utsman bin Affan misalnya mau kurban 100 unta, 50-300 kambing, dia bawa sendiri sama orang-orangnya, sudah ada yang nuntun. Siapa yang bayarin orangnya? Utsman sendiri. Dibawa ke Masjid Nabawi disembelih bareng-bareng. Tidak ada panitia. Untanya siapa? Ya tanggung jawab siapa. Tapi kan berbeda. Zaman berubah, kemudian keimanan juga menurun. Akhirnya kita membutuhkan panitia itu. Yang penting adalah manusianya kita pastikan dulu beliau itu benar-benar seorang muslim. Kalau sudah muslim insya Allah enak. Masalah tadi seperti lupa dan sebagainya, tapi kalau itu masih dihalalkan. Yang penting tidak sampai menyebut nama selain Allah, itu yang diharapkan. Nah, bagaimana kaidah-kaidah menyembelih? Setelah orangnya oke, kayaknya nih setelah saya tanya dulu, kayaknya yang di sini yang pernah menyembelih siapa? Masya Allah, bisa putar semua ini. Tidak apa-apa, kita juga yang mungkin berani menyembelih. Kira-kira yang ini yang kadang-kadang nih mau nyoba menyembelih siapa? Nyoba. Kalau ada sapinya ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang bagi seorang yang memang sudah bertekad atau ingin menyembelih adalah kaidah-kaidah dalam menyembelih. Sebenarnya hadisnya itu sederhana, Pak. Seperti yang sudah disampaikan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu qitla, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ahsin, karena cuma ihsan saja. Yang upayakan semampu kita itu sudah yang terbaik. Dan itu memang bukan seperti yang kita dibanding dan sebagainya. Menyembelih juga mengupayakan dengan menajamkan pisau tadi ya. Kalau kita aku syahrotahu kalyuri dari halaku. Itu bagaimana menyembelih itu bukan yang kita rasakan ketika menyembelih itu bukan sesuatu yang benci gitu, bukan.
Tapi bagaimana kita menyembelih itu dengan cinta, menyembelih dengan cinta. Artinya apa? Ini adalah sebuah ibadah. Ini saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana itu? Yang penting itu aja kaidah. Karena orang Islam itu kan tidak hanya amalan zahir, tapi memperhatikan sekali amalan-amalan batin. Makanya kalau perhatikan sebenarnya ada doanya sih. Nggak tahu kalau di Imam Masjid pakai doanya ya Pak? Pakai nih. Ya. Yang sering itu kan sudah kita pun sampai di speaker, ya nggak harus di speaker, tapi minimal seseorang itu berdoa ketika ingin menyembelih. Doanya itu Allahumma minka walaka. Dari engkau untuk engkau. Nah itu kalau ingin syiar lagi sebenarnya kalau doa itu kan wilayah yang sangat kreatif sebenarnya. Dengan menyebutkan orang-orang ini sebenarnya kita ingin muliakan para muqarrib. Nah, tahun Arab itu namanya orang keliling dulu Pak, maksudnya Pak, tak indah. Nah ini penting Pak. Salah satu upaya kita mempertahankan mencari korban itu tadi dengan memuliakan orang-orang yang berkorban kepada kita, yang menitipkan pada kita. Allahumma minka walaka. Rabbana taqabbal min, siapa kita sebutkan namanya, kemudian jangan lupa Bismillah Allahu Akbar. Nah itu hafal gitu pendek aja. Kemudian setelah kita pede, kemudian tahu doanya, nah yang penting juga pengetahuan yang harus kita ketahui bagaimana atau apa saja yang harus dilakukan ketika menyembelih. Dan yang pertama kita pastikan Pak, yang kita sembelih adalah leher, bukan kaki. Kalau kaki tidak mati. Jadi kita pastikan dulu. Nah ini kita ini sekarang setelahnya. Nah ini lebih jelas Pak. Kalau yang tadi kan tulang ya. Jadi yang harus dipotong itu ada 3 jenis urat. 4 uratnya jenisnya 3. Yang satu adalah hulqum, itu saluran nafas. Kemudian yang satu marai, itu saluran makan. Kemudian ada 2 urat wadajain, itu saluran darah di samping. Itu saja yang bagaimana dengan bisa motong keempatnya itu dengan cara yang cepat. Yang mana yang cepat? Salah satunya alat yang harus tajam. Tapi permasalahannya di mana letak itu. Nah, kalau kita lihat dari hewan kurban, kalau sapi ya misalnya, sapi atau kambing itu sebenarnya ada di bawah jakun Pak. Kalau renjing, nah itu 4 urat itu berkumpul di situ. Rumah apa nggak boleh kalau di atasnya? Biasanya kalau sudah kan di atasnya kalau renjingnya nggak apa-apa. Cuma biasanya di situ ada mekar. Sama halnya ketika kita memotong biasanya di sini. Kalau kita di RPH kadang-kadang permintaan motongnya di sini. Ini. Apakah boleh Pak? Boleh. Asalkan keempat urat itu putus dengan cepat. Cuma kalau yang perbedaannya, kalau yang di sini itu lebih dalam. Kalau yang ngumpul pada tepat ada di bawah jagung. Itu tentang urat yang harus disembelih. Kalau di kita Pak ada istilah 2 putus 2 hancur. Itu di wilayah kita lebih menyederhanakan lagi. Jadi kalau dengan motong seret ada kelihatan 2 itu putus, kemudian ada 2 yang hancur, itu sudah cukup. Misalnya. Nah, ketika menyembelih, jangan lupa jangan terburu-buru mengangkat pisau. Kan ada dari sembelih
langsung diangkat gitu. Ya kayaknya sih kayak keren gitu ya, tapi enggak Pak. Karena setelah menyembelih kita pastikan dulu, pasti enggak ini sudah putus atau belum empat urat tersebut. Karena kenapa? Kalau dulu ya zaman saya kecil juga ada istilah kemanikan gitu. Benar, ada yang pernah kenal? Kemanikan itu kan sebenarnya kalau saya lihat itu karena dia kesengajaan. Jadi begitu menyembelih karena dia sudah merasa gampang ini ambil set diangkat, tak putus, itu karena rasa itu. Tapi Pak, kalau misalnya serat sudah dilihat sudah kemudian diangkat kok belum putus, nggak apa-apa. Beda Pak, membedakan di situ. Bahkan kalau kami pernah itu menyembelih ayam nggak putus, ini kita tanyakan ke Ustadz LC membeli sapi dari Madinah itu, nggak apa-apa, asal orang lain yang membeli. Jadi begitu misalnya saya membeli, kemudian saya tinggal sudah tak lihat kayaknya sudah gitu tak jadi kok ternyata belum gitu. Itu ada yang membolehkan atau orang lain menyempurnakan karena ayat di surat Al-An'am kalau misalnya yang di awal itu untuk ke 3 urat itu ya. Kemudian posisi Pak, posisi yang harus diketahui, posisi hewan kurban itu menghadap kiblat. Bagaimana menghadap kiblatnya? Perutnya menghadap kiblat, sehingga penyembelih pada saat memotong itu menghadap kiblat. Tapi ini keutamaan Pak ya, keutamaan. Kadang kita sampai ngoyo sekali, sapi diputer-puter untuk ngejar itu sebenarnya nggak perlu Pak. Kalau memang sudah kodarullah robohnya nggak sesuai dengan dengan yang kita inginkan, tapi jangan lama-lama, aslinya dari sembelih. Kemudian baru setelah menyembelih berdiri menghadap kita dan berdoa. Itu juga diutamakan. Nah, kemudian ini ada beberapa teknik sebenarnya dalam hal menyembelih. Kita bisa perhatikan pisaunya Pak. Pisau ketika menyentuh ke leher itu kan ada orang yang kadang menyembelihnya gini, namanya posisi menyembelih dorong. Lagi kan gak asli benar. Nah ini balikan leher Pak ya, balikan leher. Nah ya ada yang menyembelih itu biasa di sini Pak. Nah ada yang menyembelih begini, ini dorong. Nah ada yang dorong. Ada sang perlu diperhatikan juga kaki Pak. Kaki biasanya kan ini kan bahaya, harusnya kan ke sana. Ini kan kaki ini kepala, biasanya ada sundangnya. Bahkan begini, nah ini boleh saja sebenarnya, cuma kadang-kadang ini kalau tidak kuat dalam menahannya, ini dul gini kayaknya sedikit Pak, tapi sakit. Jadi lebih sulit ini. Nah, mudah-mudahan seperti ini dan usahakan memakai APD. Apa itu APD? Misalnya nanti kita singgung sedikit. Jadi mudah-mudahan seperti ini. Pastikan karena menyembelih ini adalah kerja tim, jadi tim harus solid. Nariknya, megangannya nanti selalu diajarkan. Kemudian yang perlu diperhatikan sebagai eksekutor, jangan mengasah pisau di depan hewan, jangan menunjukkan
pisau di depan hewan nyuruh orang nah jangan. Nah kita teknik dorong. Dorong. Nah, tangannya seperti ini Pak. Ini untuk memberikan tekanan kepada pisau. Kemudian pisau ini jangan ujungnya di sini. Ini nanti kadang dia malah menusuk ya. Jadi 5 cm setelah ujung. Ini mudah ditekan. Kalau bisa tangan menggunakan sarung tangan. Kenapa? Kadang-kadang ini ujung yang punggung pisau ini, punggung bila ini masih tajam. Makanya kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ini anti gores, anti kayak kalau nonjol. Setelah ini dilepas. Kenapa? Karena tarik ini kadang-kadang juga. Kalau memang masih kurang, ditambah lagi. Nah, kemudian jangan buru-buru dilepas. Kita lihat pastikan dulu, dua putus, dua lanjut, atau empatnya putus. Itu satu metode. Ini metode paling mudah, paling banyak dijumpai. Kemudian ada lagi yang metode tarik. Kalau tarik dari bawah ini, tujuannya kenapa kok gayanya sampai belakang agar empat orang ini bisa bergerak. Biasanya tarik ini kan kepalanya begini posisinya, gambil pasti ditarik kuat ya. Intinya salah satu tuh narik gambilnya kita harus kuat. Kalau masih ditarik kuat masih ada gambilnya kita belum. Kita jadikan satu, baru kita lakukan eksekusi lagi. Tujuannya ke belakang agar ke empat ini putus. 1, 2, 3, 4. Tarik itu yang paling sering kan ini yang atas. Makanya sampai belakang. Nah, ada lagi metode borik dorong tarik atau kombinasi. Kombinasi itu pisaunya ini kita pegangannya seperti ini, tapi nggak dari bawah, tapi dari atas. Tujuannya untuk mengambil dulu, belajar mengambil selesai, lalu ke lanjut ini. Itu beberapa metode yang bisa dilakukan yang dalam menyembelih. Nah, dalam menyembelih ini selain orang juga diperlukan alat-alat dan APD yang mumpuni. Karena kalau tidak mumpuni ya kata itu bisa lama sekali, jadi nggak putus-putus. Bukan sapinya yang tebal sebenarnya, karena pisaunya tidak standar. Nah, bagaimana agar alat itu standar dan alat apa saja yang harus disiapkan? Nah, insya Allah akan disampaikan sama saudara kami Mas Toto. Mas. Baik, terima kasih. Sebelum kami lanjutkan membahas tentang pisau sebelah kalau sebelah, mungkin ada di antara bapak-bapak yang mau nyoba praktek sekaligus nanti kita bagaimana cara pegang pisaunya, bagaimana cara menyayatnya. Mungkin 1-2 orang mau praktek, monggo.
lebih ke kiblat ya. Nah, biasanya pakai tarik dorong atau tarik Pak? Belum pernah. Ya. Nah, kita coba teknik dorong dulu ya, yang paling mudah. Teknik dorong itu kalau paling mudah posisi leher itu didengakkan. Lehernya ada ke atas. Oke, itu agak dibalik. Nah, posisinya kalau dorong itu kepalanya ngeten. Kepalanya ini kan miring, kan jatuhnya kan segini. Ini diongkek. Nah, setelah posisi kepalanya atau lehernya dengak, pastikan gelambirnya itu ditarik sekencang-kencangnya. Karena kalau gelambirnya itu gelembreng, pasti nggak akan bisa sekali seret gelembreng loh. Meskipun misalnya tajam Pak, kalau gelambirnya itu gelembreng akan nendang terus, akan engeng-engeng. Jadi bukan kata pisau yang kebul. Nah, kemudian berikutnya cara memegang pisau. Kalau posisi kepalanya atau lehernya sudah nggak bisa pegang pisau dengan cara begini bisa, begini. Jadi nanti arah gerakannya horizontal begini. Atau juga boleh dikuatkan dengan jempol untuk menambah tekanan. Atau juga boleh dengan telunjuk untuk menambah tekanan tadi. Boleh dengan telunjuk. Nah, dan lebih aman itu dengan tangan satu Pak. Lebih aman dengan tangan satu. Kecuali kalau pisaunya sangat panjang, baru kita gunakan tangan dua untuk menambah power yang di ujung. Tapi kalau pisaunya mungkin sekitar 30 cm itu, insya Allah dengan pisau tajam cukup dengan tangan satu. Kemudian posisi kaki sebaiknya yang kanan di depan. Kenapa? Kalau yang kiri di depan, khawatirnya Pak, kalau pas kita gini sapinya kaget, agak gini tanduknya kena kaki. Oke. Makanya kita juga anjurkan memakai sepatu boot untuk safety. Pegang kepalanya nggak boleh begini gitu. Ini nggak boleh Pak. Ini pasti dentak takut. Pegangnya gini. Di Posisinya kepala semakin dorong ke bawah, ini letak lehernya semakin kencang. Semakin kencang semakin mudah dipotong. Selama ini kan masih banyak ini Pak pegangnya. Ini nggak kuat. Ini sekali entak. Pisaunya nyepit. Kalau pisaunya nyepit di sini, ini nggak bisa didorong, nggak bisa ditarik. Ya. Oke. Kemudian gimana penyayatnya? Kalau untuk sapi pakai rumus 5 jari Pak. 5 jari dari pangkal rahangnya sapi. Ini dengan lihat di bawahnya telinga itu kan ada pangkal rahangnya. Ditempelkan, diletakkan ya. Ini telapak tangan ini, setelah jari kelima ini disitulah tempat titik sayatan yang optimal. Dia tidak harus press benar. Pokoknya sekitar itu. Kenapa kalau di situ? Karena pada titik itu posisi keempat urat itu ngumpul berdekatan sehingga memungkinkan untuk sekali sayat untuk semua. Meletakkan pisaunya ke ujung leher itu jangan pas ke ujung pisau, agak maju sedikit. Khawatirnya kecekluk, pisaunya malah musuh, nggak bisa jalan. Iya, mau Pak. Ini mau manik dari ini sama cekal yang kalau begini. Contohnya. Ini tangannya yang dipotong ya. Nek beriku buatan mewakili Pak. Ini kan ekor-ekornya kalau menghadap kiblat kan kepala di selatan, posisi tangan kiri kita yang megang gelambir kan. Tangan kanan kita boten. Jangan dong, batin perutnya. Iya. Dan kita kan di sini. Kan gini Pak. Sambil. Ini di salah rumit Pak. Nah, kan ekor ini apa Pak? Kalau sapi kita sunahnya kan menghadap kiblat.
berarti kan yang menempel ke tanah itu lambung kiri, Pak. Oh. Iya kan? Maksudnya bapak ini Misalnya di sebelah. cuma kalau dengan di sini penontonnya nggak kelihatan. Tetap diarahkan sini. Audiensnya itu tahu mana. Dan penontonnya ya kok. Aslinya gitu, memang ada. Iya, saya mau ke sana. Yang penting ini kepada lambung kiri sehingga posisi tangan kiri si eksekutor itu ada pada kepala. Yang kanan ada yang di sisi badan. Monggo lanjut. Oke pun dia ambil lagi pisaunya. Posisi kuda-kuda pegang pisau, letakkan di titik sayatan. Senyamannya sudah kuda-kuda ya. Kuda-kuda itu jangan untuk Pecah. yang lain. Jadi serilet jenengan, senyaman jenengan. Yang penting waktu jenengan dorong ini punya kekuatan. Nah, mau pas sampai gini ya. Kamu Oke. Jangan lupa Bismillah Allahu Akbar dulu, baru mulainya. Nah, kan ini nggak boleh Pak. Jangan lalu dekat. Karena kan jenengan pemula, jadi harus atur. Oke, agak terus sedikit bisa. Nah, baliknya dimakan juga baliknya. Kalau posisinya jenengan gini, jelek ini pasti buka. Terus pisau ini jalan sendiri. Nah, terus adabnya nggak boleh pegang pisau depan temennya begini. Jadi ditekuk Pak. Sebelum motong pisau ini nggak boleh dilurus. Barangkali temennya belum sakti ininya lehernya, lo 30 detik gini, kurang kenceng. Nah, setelah kita menyembelih, sudah jangan langsung diangkat pisaunya, Pak. Tetap di sini dicek. Tugas eksekutor mengecek apakah tongkat serangga sudah putus atau belum. Kalau belum putus, lanjutkan. Jadi tidak ada ketentuan baku harus 1 kali, nggak ada. 2-3 kali pun nggak masalah, tetap sah. Yang penting putus. Kalau misalkan, waduh kurang dikit belum pedot, tambahin 1 kali lagi nggak apa-apa. Oke, jadi jangan terpaku. Pokoknya itu siji, pedot nggak pedot, siji kudu ngalih. Jangan sampai seperti itu, malah nggak sah nantinya. Monggo. Ini apa gimana beritahu? Ya. Ya. Jadi eksekutor ini pisau dilipat, ini meriksa Pak. Yang tangan kiri ini meriksa posisi leher ini sudah kenceng Pak belum. Kalau sudah diperiksa, ini juga menentukan di mana letak sayapnya nanti, di bawah jangkut atau di atas jangkut. 5 jari, anggapnya pengerjaan 5 jari. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa Pak. Ini pun dulu bilang. Pedot, pedot. Ini Pak, jenengan kalau sudah ini jangan diteruskan, soalnya ini tulang, malu. Berarti kalau kena tulang, pisau mahal atau pisau murah, remuk. Pisau tadi bunggulnya. Nah, terakhir Pak, salah satu tugas eksekutor selain memastikan tempat saluran putus, juga memberikan instruksi kepada kernetnya yang pegang kepala ini kapan dia harus melepas. Jadi kalau jenengan bertugas sebagai kernetnya, jangan buru-buru melepas kepalanya Pak sebelum disuruh sama eksekutor. Kenapa? Karena kalau belum disuruh, moro-moro darah mancur, jenengan lepas atau dicipratan, kasihan eksekutornya Pak, bisa jadi nanti pisaunya mencelat. Nah itu bahaya, kurang safety. Jadi yang kernet itu harus orang yang tidak takut kotor Pak. Nah, ada yang jenengan mau digete, takut dicipratan, minta ke panitia untuk dimutasi ke bagian administrasi. Bagian pendata menerima dari Bapak. Itu sama sih Pak, buatan motor gede.
Baik, oke, saya lanjutkan dengan tadi dari tiga teknis itu apakah kan jenisnya sapi macam-macam? Ada yang berlabir panjang, kalau seperti Madura kan tidak berlabir. Kali dengan teknik itu akan membantu. Kira-kira mungkin dengan dorong atau dengan yang tarik tadi, barangkali itu bisa diimplementasikan atau sama semua? Sama, kalau untuk tekniknya itu sama semua untuk jenis sapi. Yang membedakan itu nanti kondisi rebahnya sapi, Pak. Kadang-kadang ada yang susah untuk didekatkan gitu ya. Nah, tetap harus posisi di pipi mirip gini. Nah, itu yang lebih cocok mungkin dari tarik. Tergantung kondisi. Kalau misalkan jatuhnya tidak pas ke lubang, nah itu kalau teknik dorong begini mungkin nyangkut. Nah, berarti harus tarik. Nah, gitu. Tergantung kondisi saja. Kita sharing berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan. Kan saya seperti keluhan itu kan harus betul-betul keras. Sehingga kan keluhan itu menurut saya kalau ditahan dengan fisik, saya kira akan kurang mampu. Sehingga keluhan tadi yang kepala motor itu diikatkan dalam tiang yang kuat. Kemudian sehingga kerennya tadi hanya sekedar membantu. Nah, cuma yang ada di sini bagaimana ketika untuk menjaga agar sapi tidak berontak itu boleh tidak? Kira-kira ada person yang duduk di sapi. Kan biasanya kan begitu. Nah, baik. Untuk bagaimana supaya kepala itu bisa terkunci dengan baik dan kita tenaganya tidak terlalu terkuras, nanti pada sesi handling akan dijelaskan oleh Mas Jumbo. Mohon di skip dulu, nanti diingatkan ya kalau beliau tidak menjelaskan di akhir. Jadi kadang-kadang rotok nakal. Oke, saya lanjutkan dengan pisau sembelih. Pisau sembelih adalah pisau yang khusus digunakan untuk sembelih. Diberi cetak tebal, Pak, khusus. Jangan dipakai untuk yang lainnya. Contohnya apa? Misalkan dengan bawa pisau sembelih, kemudian ada yang tanya, Mas, ini lagi dulu, kok tampar? Jangan dijauhkan, Pak. Pokoknya ini hanya boleh dibuka kalau mau menyembelih saja, pas ketika sudah siap menyembelih. Kemudian yang kedua, bahannya apa? Bebas, Pak. Boleh pisau dari buatan pabrik atau buatan pandai boleh. Yang penting tajam. Nah, tajamnya seperti apa tajamnya? Yang dari standar minimal. Minimal ketajamannya adalah bisa mengiris kertas. Nah, minimal bisa menyayat kertas HVS dengan halus. Jadi untuk mengetes apakah semua sepanjang mata bilah ini tajam, disayatkan seperti ini. Kalau halus tidak direnjel, berarti ketajamannya rata sama. Kemudian untuk mengeceknya juga diginikan pada tiap sampai ke ujung. Nah, itu untuk mengecek ketajaman. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah sudah cukup. Nah, insya Allah sudah cukup seperti itu. Kemudian berapa panjangnya pisau sembelih yang ideal? Yang ideal panjangnya itu maksimal 35 cm, Pak. Itu yang selama ini paling efektif. Kita mengacu pada pisau-pisau buatan pisau sembelih buatan pabrik yang kalau pisau buatan pabrik itu pasti sudah melalui riset dari berbagai macam sembelihan. Ternyata yang paling ideal itu maksimal 30 cm, 35 cm. Kalau seperti ini 30. Loh, nek pisau 40 cm, 30 cm nggak oleh tak? Biasa orang tak cuma kita bicara paling efisiennya. Kenapa? Kalau terlalu panjang nanti rawan menggusur tanah. Kalau terlalu panjang selain rawan menggusur tanah juga berat, Pak. Terlalu berat. Semakin panjang pisau, bagian ujung ini powernya makin kecil. Ketika buat dorong itu kecil powernya, tidak ada tenaganya. Makanya kalau panjang umumnya harus dibantu dengan tekanan tangan kiri. Dan ini kadang-kadang beresiko safety-nya kalau ada sesuatu ini malik misalnya
yang kita pegang mata pisaunya. Suwe Pak, pernah terjadi pada beberapa teman kami. Nah kemudian kenapa kalau panjang? Tidak enaknya ngasai soro Pak. Itu jadi pilihan monggo, tidak ada larangan, artinya larangan secara syariat ataupun secara aturan teknis ya ada. Cuman ini masalah mana yang lebih efisien atau tidak. Terus usahakan desain misalnya itu ada nok-nokannya teman, nok-nokannya loh. Nah stopper kalau istilah bosoran dole Pak. Apa tujuannya? Supaya ini tangan itu tidak bablas ke sini. Kalau licin kadang-kadang kan kita dorong, ini lunyu bablas ke sini tangannya, membahayakan. Jadi kalau ada stoppernya gini berhenti di sini. Nah, bagaimana cara kita membawa atau ketika membuka pisau sembelih ini dari sarungnya? Nah itu ada tekniknya Pak. Kenapa? Karena harus hati-hati. Ini tajam tapi sangat sensitif. Ketika kita membuka dari sarungnya, baik sarung kulit, kayu dan sebagainya, itu posisi tangan itu jangan begini pegangnya. Karena kalau begini khawatir nanti kalau misalnya ini sarung kulit kena gini, seret ini brodol, tangan kita kena. Pegang bagian punggungnya seperti ini. Kemudian ketika menarik, pepetkan, ya dipepetkan ini pada punggung pisaunya, jangan pada bagian mata. Karena kalau bagian mata nanti gores pada dindingnya sarung pisaunya ini nanti ketajamannya bisa berkurang. Pepetkan pada punggungnya, nah baru diambil. Memasukkan juga gitu, dipepetkan pada punggungnya, baru masuk. Terus yang terakhir jangan dipinjam-pinjamkan. Pisau sembelih itu adalah barang yang privasi, yang privat, tidak boleh dipinjam-pinjamkan karena tidak semua orang itu paham mengenai pisau. Nanti jangan pinjam-pinjamkan, masih lagi dicobain nang gelas aqua, ijo lanjut be. Dicobain sedotan, ijo lanjut be ya. Tapi malah lanjutnya berkurang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang alat sembelih. Mungkin ada pertanyaan? Harganya sampai berapa Pak? Macam-macam. Yang itu. Oh ini tidak sampai 500 kalau ini. Oh iya. 14.9. Oke, nanti kalau untuk urusan transaksi atau masalah harga bisa di luar forum. Nah, ini kita bahas sisi keilmuan dulu saja ya. Biar tidak dikira marketing ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan mungkin terkait dengan pisau untuk sembelihan. Nah, cara mengasah macam-macam Pak, itu perlu sesi khusus tersendiri. Ya intinya untuk mengasah itu perlu sudutnya itu harus stabil dan tekanannya juga harus stabil. Nah itu agak panjang itu materi yang dijelaskan. Intinya mengasahnya itu jangan pas kurbannya, sebelumnya sudah disiapkan toajem. Kalau bisa jangan membawa satu pisaunya. Kalau si eksekutor bawa 2 atau 3. Kenapa? Jaga ini Pak PBS yang ini terus dasuk balung, nek ngasah suwe. Nah pakai bisa cadangannya. Gitu. Atau juga bisa jadi kejadian pas gini cuklek atau lepas dari gagarnya atau ujul masuk ke lubangnya dalam. Nah, masuk terus mulai disik, terus bisa ada separuh Pak. Mulai disik dulu lagi dari. Nah itu sebaiknya langsung eksekutor itu bawa 2 di sini, 2 atau 3. Yang satu utama, yang 2 cadangan. Jaganya kalau ada kejadian seperti itu. Oke, itu saja mungkin. Dan perawatannya Pak, nah, terakhir. Kalau itu pisau-pisau lokal, bukan pandai, tolong setelah menyembelih, langsung dicuci Pak, dicuci.
dibersihkan dengan air sabun, langsung dilap kering. Kenapa? Karena darah itu bisa menimbulkan korupsi cepat. Nanti kalau ke mata pisaunya, kurban pisaunya kering, baru dimasukkan ke sarungnya. Nanti selesai kurban, mau menyimpan, dikasih minyak dulu. Boleh minyak singer, atau kalau jenengan kalau istri-istri jenengan punya vaselin, yang vaselin kayak minyak rambut itu, bisa dioleskan ke situ. Terlaluan Pak. Oke. Nah, kemudian untuk menjaga ketajaman Pak, selama kita bekerja, misalkan tukang seset ataupun tukang iris-iris, nah itu kita pakai stick seperti ini. Kalau pakai batu kelamaan, gosok-gosok seperti ini, pakai stick. Contoh penggunaannya misalnya begini, itu ada dia ini. Nah, kita goyangkan seperti ini. Mungkin cukup 10-20 detik. Mudah-mudahan bisa tajam nih. Nah, lebih tajam. Nanti kalau pas nyeset atau minum daging terasa kentul, itu sebetulnya belum kentul Pak, tapi karena ditutup gaji mata pisaunya. Nah, fungsinya ini untuk menghilangkan gaji-gajinya tadi. Dan juga meluruskan mata pisau yang mungkin bengkong. Matanya kan aslinya kalau tajam itu matanya licin gini Pak. Ketika kita pakai miris-miris atau nyeset, nanti akan lewat begini karena kena tekanan. Adu dengan kulit, adu dengan daging. Nah, fungsinya stick ini adalah untuk meluruskan lagi. Sehingga kalau sudah lurus, tajam lagi. Jadi tidak perlu ke batu. Nanti kalau di lapangan ya isian Pak. Dulu kali karena batu nggak mari-mari biasanya. Banyak macam stick, harganya juga macam-macam. Yang di pasar juga ada 20 ribuan, 30 ribuan, ada yang sampai 500 ribu, 1 juta juga ada, macam-macam. Semua fungsinya sama insya Allah, tergantung tinggal pilih mau pakai yang mana. Ya itu mungkin bisa jadi wacana untuk pengadaan bagi masjid sebagai inventaris, punya 2 atau 3 stick yang murah-murah saja, yang kelas-kelas pasar itu 15-20 ribu, itu sudah efektif untuk mengasah. Mungkin di mana Mas? Di pasar tuh banyak Pak, biasanya di toko-toko apa? Di yang jual pisau itu biasanya jual stick. Baik, mungkin itu yang dari kami untuk masalah pisau. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz Hakim tadi mengenai bagaimana cara mencuci kepala agar kita juga tidak terlalu moyo magangnya dan kepala bisa anteng, kita sambut Mas Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan saya bagian handling. Jadi sebelum melakukan handling itu jenengan harus tahu sapinya dulu. Jenis sapi itu beda-beda, cara handlingnya beda-beda. Tidak satu teknik bisa dipakai untuk sapi yang lain. Yang tahun ini sebagai tukang tuntut sapi siapa? Biasanya atau pakai janggal atau pakai jamaahnya sendiri.
Kalau kita kasih contoh nggak ada yang berani kan percuma juga, Pak. Jadi sapi itu karakternya gini. Kalau memang sapi kandang itu gampang, Pak, karena sudah sering interaksi dengan manusia. Yang direpotkan itu sapi-sapi yang dikatakan dari luar Jawa, yang di sini telurnya baru. Ini loh, Pak, telurnya baru. Disegel sipit, muring-muring sapi ini, bro, terus sampai lebih, terus lebih kali ini sampai mencano, sapi ini bingung. Jadi biasanya sini ngomong saja apa? Biasanya Bali apa Bali? Kalau Bali, Bali itu cenderung sapi itu gampang stres, Pak. Cirinya gampang, Pak, dengan kesani mulut ini ngeces, ngiler ini loh, Pak, bisa buntutnya ini bebas. Nah, ini kok lek sampean wani ya wani loh, lek gak wani ayo. Terus jangan sebelum sakit ya. Kalau handiknya sama seperti itu, pegang talinya jangan bundel-bundel gini, Pak. Kalau sapi stres, walaupun sapi apapun, kalau bundel-bundel gini, ini larat. Ini tangan saya pasti menciti, Pak. Waktu gitu. Untuk memulai, jadi pegang talinya itu bundel-bundel gini, Pak. Itu stopper. Talinya dimasak. Sisanya sebetulnya. Lek sapi ini cilik enak, Pak, bisa berjalan-jalan. Lek sapi gede pedot lah. Kadang gaya sok jago ya, dulu ini sapinya tuh. Begitu sapinya digodit kancani, larat. Bisa ya? Terus untuk mengurangi stres sampai kalau buka mata. Buka mata enggak? Sampai gosok ini enggak apa-apa lehernya. Saya akan membacakan tangan diri sama pegang dulu. Semakin baunya sama dengan jaringan, satu itu kontrolnya. Satu frekuensi ya. Nanti jadi bolong, enggak, dengan kabinet itu. Terus sapi ini belum ditarik. Ini sama enggak ini, Pak, ditarik. Ditarakan dia. Jadi kalau nggak mau handling, jangan jangan ditarik, itu pedus. Jadi ada ini snack ke atas ini. Itu biar dia mau jalan. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum lanjut Pak, cek halal ya. Manfaat tali stopper tadi apa? Kalau jenengan gulung ini, sapi melarat, otomatis tangan sampai nggak mungkin dilepas ini, Pak. Otomatis kalau ini digulung, gini. Karena satu takut sapinya lepas, ya, dan jenengan nggak konsentrasi bahwa tangan sampai ini rapuh. Begitu jangan ditarik, ini nggak bisa lepas, Pak. Jenengan mandek, kok nggak tarik tangan di perut. Nah. Terus jenengan biasanya tali ini kan tali plastik. Kalau di perut ini panas, makanya nanti itu dikasih teknik tidak menggunakan tali beluk, menggunakan tali ikat kepala. Karena gini Pak, tali kepala ini simpul mati, lubangnya kecil aja. Yang penting lubang ini bisa masuk dua tali. Terus apakah talinya segini ini yoga Pak, ini hanya contoh. Rasanya itu tali pramuka. Sampai ini petang 100 kilo. Ya, dikalungkan di atas tanduk, lipat, masukkan sini. Yang tali panjang ini dolok masuk ke moncong congkol apa ini? Cingur kan mateng. Moncong ini.
Mulai motor kira dia paten. Nah, yang motor bukit satu. Ya kan ya? Terus diuji. Terus pun, ya itu dulu pun Pak. Kalau mau praktek saya punya kali 1, 3. Nah, monggo. Sing tahun ini bagian nuntun sapi, Pak. Loh, gini loh Pak. Takutnya kalau jenengan disuruh praktek di sini, besok waktu hari H, wis Mas sampai naik, sampai sih di sekolah no oleh sanu. Nah, ini lain Pak. Nah, ini ya. Kali-kali ini pakai masukan biasa. Dan ini nanti fungsinya ganda Pak. Bisa untuk tali kepala, bisa untuk tali perut. Terus ini jangan terlalu lebar. Bolongan ini Pak. Lubang ini jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti ini benjolan ini masuk ke mata. Ini sapinya nanti. Ya, lek sapi ini nyulek motor gak usah dituntun lah. Terus belum. Bukan ya? Ini dikalungkan ke malam. Tuh, nah ini kelihatan dulu. Ini. Ini harus jelas. Kan? Ini salah satu. Ini harus. Ini lubang baru. Nanti simpel silunya pasti ada di tengah sini. Ya, ini tinggal saya kunci masih. Kunci satu ini boleh, mau dekatnya dua-duanya boleh. Kalau lebih bagus dua-duanya masuk. Nah, tentunya pasti sini. Jadi kita tidak menggunakan tali telur Pak. Tali telur ini kan nggak tahu kita. Ini sapinya baru dikeluh. Apa lama? Cirinya gini, telurnya ini merah atau hitam. Biasanya tali telur ini kan kecil Pak. Takutnya putus. Lek gak putus tali ini, putus biru ini. Biasanya jajan banyak sampai stres pedot, itu lek gak pedot tali ini, pedot ilumi Pak. Makanya kita gunakan tali ini paling aman. Ini pun nanti untuk eksekusi selanjutnya. Sampai sini mau ada yang mau praktek lagi monggo. Dan gak ngantuk begini Pak. Blas. Ya ngantuk lagi Pak. Monggo. Jadi saya gak ngantuk Pak. Ngomong waktunya juga panjang. Ini kurang panjang ya Pak. Monggo. Masih ada lagi ini. Tulis. Yang penting lubang ini yang terlalu akhirnya itu juga yang saya cerita setelah hari tadi, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan di luar forum dan sebagainya bisa hubungi dari panitia setempat ini. Bisa kita barangkali ngasihnya foto pendampingan untuk tadi mengadakan alat-alat, kemudian memasang layar dan sebagainya, bisa hubungi atau searching aja di internet juga jasa ini. Baik, kita akhiri. Ada sedikit.
Baik, terakhir bapak-bapak yang atau jenengan semua yang berminat untuk belajar lebih dalam tentang hal sembelian ini dan nantinya ikut berdakwah, bisa bergabung dengan Juleha Pak. Nanti bisa menghubungi Pak Samsul Arif untuk bergabung dengan Juleha. Nah, nanti kalau bergabung dengan Juleha itu apa yang kita dapatkan? Yang pertama, nanti di sana kita bisa sharing ilmu mengenai sembelian, mengenai perdagangan dan dunia peternakan. Yang kedua, kita bisa praktek Pak. Ada praktek sembelih di RPH. Itu kita kerjasama dengan RPH Pegirian di dekat Ampel itu, dan RPH Kedurus Kedurus panjang. Nah, terus yang terdekat ini kita ada program BIMTEK, bimbingan teknis. Jadi kita workshop 1 hari penuh, kemudian malamnya langsung praktek nyembelih 1 orang 1 sapi. Dan itu kita batasi pesertanya cuma sekitar 20-an orang. Jadi monggo bapak-bapak ikut bergabung di Juleha. Nanti dengan biaya pendaftarannya 50.000. Oh, kalau yang BIMTEK dulu. Kalau yang untuk anggota Juleha cukup 50.000 saja pendaftarannya. Ini nanti bisa komunikasi dengan Pak Samsul Arif. Baik, mungkin demikian apa yang bisa kami sharingkan, sedikit ilmu yang kami miliki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi bapak-bapak semuanya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia, kepada PCM Bilangan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi di majelis ini. Apabila ada tutur kata ataupun perilaku kami yang kurang berkenan kepada bapak-bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.